Iya. Oke, nanti kita review di atas ya. Nah, oke, jadi dibagi apa nih? Sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar Setengah akar 2. Eh, akar 3 kan? oh iya iya betul Mm-mm. betul. Maka nanti kalau saya kali silang atau saya coret dulu kali ya setengahnya, jadi setengahnya bisa dicoret dulu, maka nanti Y-nya bisa kita dapetin Y-nya sama dengan berapa nih? 24 dikali akar 2 Akar dibagi 2, akar akar 3 3. ya. Nah, ini sebenarnya belum selesai karena kita baru dapetin Y. Nah, jadi nggak perlu disederhanakan dulu, ya udah biarin aja Y-nya gitu ya. Nah, sekarang kalau pengen nyari X itu gimana? Ternyata di sini kita perlu yang namanya menganalisis sudut. Di sini 30 derajat, di sini 45 derajat. Ini kalau dijumlah berapa nih? 75 ya. Kalau saya tambahin sini berapa? 135. Sehingga nanti kurangnya di sini tuh berapa derajat nih? Kita bisa tahu nih berapa derajat nih? 45 ya. Iya nggak? Jadi biar tahu ini tuh sama dengan 180 dikurangi ini kan? Sisi-sisi ini kan? Si sudut itu kan? Jadinya 30 ditambah 45 ditambah 60. Berapa coba? 180 dikurangi 135. Jadinya sekitar 45 ya. Nah, berarti ini 45 derajat ya. Nah, berarti kalau pengen tahu X ya tinggal bandingin pakai aturan sinus. Bisa saya kasih warna yang beda lah. Misal warna apa nih? Warna pink misal. Nah, jadi nanti X dibagi sin 45 sama kayak Y dibagi sin 30 ya. 30. Jadi nanti bisa saya tulis nanti jadinya apa? X dibagi sin 45 sama dengan Y dibagi sin 30. Nanti bisa dapat X-nya sama dengan berapa? Ya, ini kalau dikali silang langsung boleh. Jadinya Y dikali apa nih? Sin 45 Sin 45 dibagi per sin sin 30. 30 ya. Mau dibikin gini juga boleh. Nah, nanti jadinya Y-nya kan udah tahu. Y-nya berapa? 24 akar 2 dibagi akar 3 ya. Nah, kalau sin 45-nya berapa? Setengah akar 2. Kalau sin 30-nya setengah. Ada sesuatu yang dicoret? Ada dong, setengah. Terus apa lagi? Nggak ada ya? Setengahnya. Nah, nanti jadinya akar 2 kali Udah. akar 2 berapa? 2. 2 ya. Jadi kali 24 jadinya 48 per 48. akar 3. 3. Kalau saya bagi langsung 16 ya. Akar 3-nya naik. Maka nanti saya bisa dapetin 16 akar 3. Ternyata ini menggunakan apa? Aturan sinus ya. Jadi ini pakai aturan aturan sinus. Gitu deh. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Bisa ya? Jadi Itu langkah aja ada chat, Pak. Oh, ada chat. Oke. ID-nya ID-nya apa ya? Pokoknya saya langsung buka ini tadi nggak pakai ID. Emang nggak bisa ya? Saya SS ya. Dia nggak mau. Saya chat ke ini ya. Ini dia nggak mau ini ya. Nggak mau apa namanya? Malah hilang kalau diklik. Saya chat ke Alif ya. Oke ya, udah ya. Saya chat ke Alif. Ini saya nggak bisa
Jelek banget. Iya, yuk jelek banget. Oke. Nah, saya lanjutin ya. Jadi tadi sampai mana nih tadi? Sampai Udah, Pak. Oke. Udah Tadi sampai diteruskan. mana ya? Sampai sini ya? Oke, sip. Nah, ini adalah aturan apa tadi? Lupa tadi. Aturan sinus. Oke, aturan sinus. Nah, kalau aturan kosinus yang gimana? Ganti sama cos. Cos. Enggak dong, masa dikan dia sama cos. Kalau aturan kosinus, ada yang tahu yang gimana? Dia biasanya suka dipakai di vektor, mirip, enggak sama sih, tapi mirip aja. Yang ada kuadrat-kuadratnya itu bukan, Pak? Betul, yang ada kuadrat-kuadratnya gitulah. Wih, keren. Aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus. Coba kita akan coba. Kenapa ini lagi ngisi air di bak? Bapak, Ya. nanti ini teh recordnya dikirimin kan, Pak? Nanti saya upload ya. Pagi-pagi kan ya, Pak? Iya. Insya Allah, Oke. ingetin aja, Lip. Ingetin aja. Siap, Pak. Saya tuh kemarin mau ngupload, cuman ini. Ya udahlah ya. Ini kita biar yang penting-penting aja dibahas di sini. Nah, aturan kosinus. Jadi kita akan bahas aturan kosinus. Sebenarnya aturan kosinus juga ya pakai segitiga sih intinya. Ini adalah A, ini B, ini C. Udah ya, nggak usah ada suara-suara aneh. Mau saya upload di YouTube. Nah, nanti jadinya adalah AB. Nah, jadi ini kayak tadi lah ya, ini panjangnya adalah, atau saya copy aja, copy paste aja. Kenapa nggak dari tadi? Gampang, cepat. Nah, gitu ya. Oke, nah jadi kalau aturan kosinus, dia pakainya Pitagoras. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi ini kan adalah A ya, panjangnya A ya. Nah, kalau saya ganti ini adalah X, berarti ini adalah apa? A min X gitu, Pak. Jadi segini itu A min X ya. Tapi segini itu A nih. Ini segini X. Nah, kita emang kita sih, kita tahu ada yang namanya Pitagoras kan. Pitagoras itu gimana kalau ada X, T sama C. Jadi apa? Ini bukan geng motor ya. Jadi X kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan C kuadrat kan gitu ya. Betul ya? Pitagoras kan? Betul. Nah, terus ada satu lagi. Satu lagi itu apa? A min X kuadrat. Kalau ditambah apa nih? T kuadrat ya. Ini jadinya apa? Jadinya adalah B kuadrat. Betul nggak? Betul juga kan? Nah, bagian yang ini nanti kita cari dalam bentuk T. Jadi kita bisa cari dalam bentuk T. Jadi kalau saya tanya dalam bentuk T, T kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan C kuadrat dikurangi C X kuadrat kuadrat. min X kuadrat. Betul. Nah, kalau yang ini, T kuadratnya sama dengan apa coba? B kuadrat C min kuadrat A sama min dengan X kuadrat. B kuadrat dikurang. Boleh nggak sekalian saya uraikan jadi A kuadrat dikurang 2AX ditambah X kuadrat gitu, boleh? Boleh ya. Atau kalau saya uraikan lagi jadinya apa? T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah
2AX dikurangi X kuadrat. Jadi saya punya bentuk ini. Nah, nanti bagian ini sama bagian ini sama dong. Ya enggak? Betul, bagian ini sama bagian ini sama dong. Ya kan? Maka nanti kalau Iya, Pak. disamain jadinya apa? Ini kan sama-sama T kuadrat, ini sama-sama T kuadrat. Jadi tinggal samain aja. Jadi kalau saya punya C kuadrat dikurangi X kuadrat gitu ya. Ini sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah 2AX dikurangi X kuadrat gitu ya. Betul-betul. Betul ya. Nah, terus nanti X kuadratnya kan Betul. hilang. Ya nggak? X kuadratnya hilang. Nah, terus Ya. kalau misalnya saya pengen nanya dalam bentuk B kuadrat, jadi si A kuadrat sama 2X-nya pindah, nanti jadinya gini. A kuadrat ditambah C kuadrat minus 2AX sama dengan B kuadrat gitu ya. Nah, setuju? Setuju ya? Nah, terus Setuju. kalau kita lihat, kok ada yang hilang apa ya? Ya nggak ada deh. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di sini yang namanya cos beta itu sama dengan apa sih? Cos beta. Coba kita lihat. Cos beta itu sama dengan apa? X dibagi C ya. Berarti kalau saya tanya X sama dengan apa? C cos B ya. Nanti bagian ini itu disubstitusi ke sini. Oke. Nah, jadi kalau saya substitusi jadinya apa nih? Jadinya adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 A C cos beta C cos. sama dengan B kuadrat. Nah, ini yang disebut aturan kosinus. Ini aturan kosinus. Sebenarnya jadi ribet sih, cuman cara ngafalnya gimana coba? Ini disebutnya aturan kosinus. Nah, kadang kalau saya ngafalnya adalah startnya selalu dari sudut. Jadi si sudut ini akan sama dengan ini. Startnya dari sudut. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya saya punya segitiga sembarang, taruhlah, misal saya punya segitiga gini, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya aturan kosinus tuh gimana? Kalau saya punya segitiga kayak gini. Jadi kalau saya tulis yang namanya aturan kosinus, itu mengikuti sudutnya. Jadi sudutnya apa yang mau dipakai? B, beta kan B. Berarti startnya dari depannya. Nah, terus kayak apa namanya Pitagoras. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kan gampang ya? B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Cuman dia dikurangi 2 AC. Cos apa? Cos B. Nah, kalau misalnya startnya dari A, boleh nggak? Boleh nih, tinggal ganti huruf. Berarti di sini B kuadrat sama C kuadrat. Nah, dikurangnya 2 kurang apa nih? Dikurang 2BC. Cosnya cos apa? Cos A. Kalau startnya pengen dari C, boleh nggak? Boleh. C kuadrat sama dengan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Kayak Pitagoras. Cuman dikurangi 2AB. Dikurangi 2AB. Cosnya apa? Cos C. Cosnya cos C. Ya udah, ini namanya disebut aturan kosinus. Nah, ciri-cirinya apa kalau aturan kosinus? Aturan kosinus itu ciri-cirinya biasanya yang terlibatnya adalah apa? 3 sisi dan 1 sudut. Jadi kalau aturan sinus yang terlibatnya apa tadi? Aturan kosinus yang terlibatnya 2 sisi 2 sudut. Kalau aturan kosinus 3 sisi 3 sisi 3 sudut. 3 sisi 1 sudut ya, 1 sudutnya. Oh iya. Jadi iya. kalau aturan kosinus itu yang terlibatnya adalah 3 sisi plus 1 sudut biasanya. Antara yang ditanyakan dan diketahuinya adalah harus tiada 3 sisi dan 1 sudut. Nah, contohnya di mana? Contohnya ada di soal tadi tuh yang nomor berapa tadi? Nah, ini yang kita bahas. Aturan kosinus biasanya suka mirip-mirip juga yang ada di fisika tuh ya. Nah, coba kita sekarang akan bahas ini. Nah, sekarang ini diketahuinya apa? 3 buah sisi dan 1 sudut ya. Coba, ini 3 buah sisi antara diketahui yang ditanyakan dan 1 buah sudut. Maka ini cocok pakai aturan kosinus. Aturan kosinus, sudut yang diketahuinya yang mana?
yang 60, maka startnya dari 60. Startnya dari 60 ya. Berarti gimana start? X kuadrat kan depan X 60. kuadrat. X kuadrat sama dengan Ya. 4 4 kuadrat ditambah kuadrat. 8 kuadrat. 8 Ingat gitu? kuadrat. Jadi kayak Pitagoras. Iya. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Terus habisnya apa? Dikurangi 2 kali Dikurang 4 4 kali 8 dikali cos berapa? Cos 60. cos 6. Oh, udah Iya nih. ya. Berarti nanti saya bisa dapetin X kuadratnya sama dengan berapa? 16 16 ditambah 64 64 dikurangi. Ini berapa nih? 48 8 kali 8, 64 dikali setengah ya. 32 ya. Iya. Jadinya X kuadrat sama dengan 16 ditambah 64 dikurangi 32. Berapa tuh? 48 48. Oke, 48 ya. Ini 80, oke. Jadi 40 dan 8. Maka nanti X sama dengan akar 48 akar 48. alias berapa nih? 16 kali 3 ya. Iya. Jadinya adalah 4 akar 3. Nah, ini jawabannya 4 akar 3. Bapak, Oke. kalau Gimana? yang setengah itu dari cos 60 kan? Iya, betul. Cos 60-nya setengah. Oke, makasih Pak. Ya, cos 60 setengah. Ada lagi? Yang mau bertanya, boleh. Jadi ini aturan sin, aturan cos. Jadi begitu ya. Kalau kita review tadi apa nih? Aturan sin ya. Aturan sin itu yang terlibatnya dua sisi sama dua sudutnya. Antara yang diketahui dan ditanyakannya itu ini. Antara diketahui dan ditanyakan, yaitu ada dua sisi dan dua sudut. Nah, cara nuruninnya kayak gini. Nanti dapat aturan sinus ini. Kalau aturan kosinus ini 3 sisi dan 1 sudut ya. 3 sisi dan 1 sudut. Sip ya. Nomor selanjutnya yang mau saya bahas nomor berapa nih? 16 sudah, 17 sudah. 18 deh. Diketahui jajaran genjang ABCD dengan AB 5, panjang AD 10, dan besar sudutnya 60. Maka panjang diagonal. Nah, kita harus tahu jajaran genjang. Jajaran genjang itu yang gimana? Gini ya. Ya ini mas sketsa aja ya. Saya juga kurang ini. Misal gitu. Tuh, nyambung deh. Ini pura-pura aja ya. Nah, gitu. Nah, itulah nyambung ya. Duh, ini saya silindris, jadi agak-agak gitulah. Diketahui jajaran genjang ABCD dengan AB5, lalala. Jadi ini kalau saya punya A, di sini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah D. Nah, katanya AB-nya 5, AB-nya 5 cm. Jadi ini bisa saya tulis ini 5 meter malah ya, 5 M. Atau 5 aja lah, udahlah. Kita satuannya kita buang aja. Jadi karena ujung-ujungnya ini meter sama, jadi 5 aja. Panjang AD 10 meter. AD ini 10 ya. Dan besar sudut A adalah 60 derajat ya. Nah, ini gambarnya menipu ya. Ya, enggak apa-apa lah. Panjang diagonal AC berapa? Yo, menurut kalian berapa ini? Diagonal AC itu yang di sini ke sini ya. Dari sini ke sini diagonal AC. Gimana nih?
Gimana? Gimana? Ada yang punya ide? Itu jadi dibagi dua atau membelah Dibagi gitu, Pak? dibagi dua Segitiga boleh. kan? Iya. Terus tapi kan segitiganya apa? Ya, segitiganya gimana? Jajar genjang Enggak. sisinya sejajar nggak, Pak? Sisinya sejajar, sejajar. Sama Ya nggak antara maksudnya ini sama ini? nilainya sama nggak? Sama ya. Sama ya. Sama. Ya udah pakai aturan. Sinus. Kosinus. Ini kan yang ditanya kan? Iya. Ini kan 120 derajat. Tahu dari mana? Tahu dari kan itu 60. Jadi kalau Berarti saya perpanjang gitu kan, kalau ini 60, ya. ini pasti 120 kan? 10. Mirip sama ini kan? Iya, Iya. sejajar. 120. Ya udah. Ini X, ini 5, ini 10, ini 120. Berarti start-nya dari mana? Dari sini kan? Dari Dari sudut. X ya. Jadi sudutnya 120, depan sudutnya X. Berarti X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 2 kali 5 kali 5 10. kali 10 dikali cos Cos 120. 120. Ayo cos 120 berapa? Jadi kalau udah kayak gini udah aturan kosinus. 180 kurang 60. Ya, jadi kalau pengen cos 120 berapa nih? Nah, kemarin kita udah bahas tuh. Ah, Cos 120 tuh cos 180 dikurang 60. 60. Kuadran berapa kalau 180 kurang? Kurang dan 2. Kuadran 2. Kalau kuadran 2 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Cos Negatif. berapa? Cos 60. 60. Jadinya min. 1/2. Min setengah. Oke, selesai. Jadinya ini adalah min setengah. Itu. Berarti ini tinggal dimasukin ke sini kan? Jadi X kuadrat sama dengan 25 ditambah 100 dikurangi 10, 100 ya? Ya. Dikali min setengah. Kalau min kali min jadinya berapa? Plus. Nah, jadi 125 ditambah 50. Jadinya X kuadratnya sama dengan 175. Berarti X-nya sama dengan akar Akar 75. Ini akar berapa ya? Akar 25 dikali 25 kali 7 ya? 7. Berarti nanti X-nya sama dengan 5 akar 7. panjangnya 5. Bisa? Bapak nanti kasih tahu halamannya. Apanya halaman apa? Soalnya. Oh, ini. Dari buku kan? Iya, di buku. Halaman 77. Halaman berapa? 100. 77. Iya, 177. Oh iya, makasih. Oke. Halaman 77 nggak pakai 100. Jadi saya kenapa ada 100 nih? Oh, ini sek 1 di sini tuh apa nih? Part 1. Dia seakan-akan kayak 177. Oke, itu nomor 18 ya. Nomor 20. Nah, ini soal tahun kapan nomor 20 ya? Familiar pada zamannya. Coba kita lihat soal nomor. Udah ya? Saya nggak copy sama ini. Sama nomornya. Nomor 20. Oke. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah segitu. Ini perlu saya perbesar deh. Kecil banget. Oh, itu kan ngejeblok gede.
Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7. Jadi startnya itu dia di sini ya. Ini di sini dia startnya A. Dengan arah 30 derajat, oke udah digambarin, dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Ya. Ini 4 jam bergerak. Pukul 12, oke, memutar haluan 150. Oke, ini gambarnya udah ada. Ini 150 ya. Ini 30. Oke, kita perjelas aja itu. Oke, nah di sini ada data yang terlambat ya. Nah, ini kecepatan rata-rata kapal. Ini datanya di akhir coba. Oke, jadi ada kecepatan 50 mil per jam. Artinya apa? Artinya tadi di pernyataan pertama bahwasanya dari pelabuhan A pukul 7 dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Berarti di sini itu dia akan ada 4 jam lah ya. Jadi kita bisa mengetahui panjang lintasan ini dengan cara mengalihkan kecepatan dengan waktu ya. Ya enggak? Jadi kalau di fisika itu kan S itu sama dengan apa? V dikali T ya. S ya enggak? S itu sama dengan V kali T. Jadi kalau pengen tahu jaraknya, berarti V-nya dikali T. Waktunya 4 jam, berarti ini jaraknya berapa nih? Panjang AB 200. Sama dengan 50 mil dikali 4, jadinya 200 mil gitu. Gitu ya. Nah, terus dari B ke C kita lihat ternyata dia itu pukul 12 kembali bergerak, dan dari pelabuhan B menuju pelabuhan C tibanya pukul 20. Jadi dari jam 12 sampai jam 20 ini dia berapa jam nih? 8 jam ya. 8. Ya kan? 8 jam. Berarti kalau ini tuh dia kan waktunya adalah 4 jam. Kalau ini waktunya berapa jam di sini? T-nya sama dengan 8 jam. Karena T-nya 8 jam, berarti jarak BC itu sama dengan berapa nih? 8 dikali 50. Berarti berapa? 400 mil. Jadi jarak dari B ke C ini adalah berapa nih? 400 mil. Gitu. 400. Terus. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jarak C ke A. Oh, berarti yang ditanya adalah ini ya. Yang ditanya adalah ini. Jadi ceritanya ini segitiga. Ada 400 di sini ya. Di sini ada berapa nih? 200 ya. 200. Dan di sini ada X ya. Nah, X-nya itu berapa? Kira-kira ada sudut nggak di sini yang diketahui? Ada sudut yang diketahui? Ada. Berapa? Ada. Sudut apa yang diketahui? 60. Nah, ini kalau saya perpanjang, ini 30, pasti di sini berapa? 100? 120. 120. 180. Berarti Karena 180 kurang 30 kan? Iya. Jadi 150. Berarti di sini berapa nih? 105? Sama. 100. Kalau ini 150, ini 50, berarti di sini berapa dong? 60. 60 derajat. Ya udah Biar pakai 360 ya, Pak? biar 360. Berarti pakai apa? Aturan kosinus ya. Kenapa? Kosinus. Karena ada tahu 200, karena ini udah tahu 200 nih ya. Ini udah tahu 400, ini bisa tahu. Berarti ntar jadi X kuadrat sama dengan apa nih? 200 kuadrat. Ini kan jawabannya ratus-ratus semua ya, ribet ya nulis pakai ratus-ratus ya. Boleh nggak si ratusnya kita coret aja gitu ya? Si ratusnya kita coret gitu kan? Si ratusnya kita coret aja lah. Boleh. Angkanya ribet banget nih, ada ratus-ratusnya. Nah, berarti ini boleh nggak saya pakainya X kuadrat sama dengan apa? 2 kuadrat gitu ya? 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti ya diapain ditambah 4 kuadrat minus 2 dikali 2 kali 4 kali 2 dikali cos 60. Oke, udah selesai. Berarti X kuadratnya berapa? Sama dengan 4 tambah 16 dikurangi min 16 dikali setengah. Berarti X kuadratnya sama dengan 20 min 8 alias 12. Berarti X-nya akar 2 akar 12 itu akar 4 dikali akar 3. Berarti X-nya 2 akar 3. Oke, mana yang 2 akar 3?
Berarti yang B. Kan ratusnya udah dicoret. Jadi 200 akar 3 sih. Cuman ratusnya itu kayak ada soal tentang juta. Jutanya coret aja gitu ya. Ya, oke ya. Jadi ini intinya adalah aturan cosinus. Jadi aturan cosinus. Sip. Bisa, bisa? Bapak, insya Allah. Apa Alif bisa? Hilwa? Silvi? Insya Allah, Pak. Aman Silvi? Aman? Silvi itu lagi di jalan? Enggak, udah nyampe kok. Oh, udah nyampe. Udah ada Bintang suara mana bintang? Audi. Bapak, Oke. Pak, Yuk, mau nanya. boleh dong. Itu tadi yang 200, gimana Pak? Dari 4 jam dikali 50 mil? Dikali 50 mil. Oh iya. Jadi ini dikali 50 mil kecepatannya. Dia di sini ada kecepatannya adalah 50 mil per jam. Jadi 50 kali 4 kan SVT ini. 200 mil. Kalau ini dia 8 jam. Kecepatannya sama ya. Kan kecepatan rata-ratanya segini. Sip ya, setuju ya? Oke, itu nomor 20. Ada lagi nggak yang bentuk-bentuk gini? 21. Diketahui segitiga ABC dengan AB 4, AC 3, dan BAC 60. AB 4, AC 3, dan BAC 60. Jika AD garis bagi, maka panjang AD-nya berapa? Ini kayaknya agak rumit sih. Coba kita cek ya. Jadi cara kalau ada soal kayak gini-gini, nggak bisa ada apa? Jadi soal ini akan apa ya? Kamu harus tahu dulu apa gambarnya kayak gimana, atau ini soal nanya apa gitu. Jadi awas hati-hati kalau pakai rumus-rumus singkat gitu. Karena rumus singkat kan untuk satu kondisi. Nah, diketahui ABC dengan AB segini, BAC-nya 60. Jadi ini saya bikin apa ya? Bikin segitiga aja. Tuh. Nah, ini misal adalah A, ini adalah B, ini adalah C, misal gitu ya. Ini misal aja. AB-nya sama dengan 4, oke. AC-nya sama dengan 3, oke. Dan sudut BAC-nya 60 derajat, ini 60. Nah, AD adalah sudut bagi. Masih ingatnya apa bedanya sudut bagi, garis bagi, sorry. Masih ingat nggak apa yang membedakan garis bagi, garis tinggi, dan garis berat? Garis bagi itu yang sama besar. Ya, kalau garis bagi itu gimana? Kalau membagi, dianya antara ini sama ini sama ya? Sama. Kalau garis tinggi? Harus tegak lurus. Tegak lurus. Kalau garis bagi? Kalau garis bagi? Yang sudutnya sama ya. Di sini 30, di sini 30. Di sini 30, di sini 30. Kan dia 60 kan BAC ya. Jika AD garis bagi, oke, jadinya kayak gitu. Maka yang ditanya panjang AD ini adalah D. Oh iya.
ini konsepnya adalah konsep luas kalau ini. Jadi udah bukan aturan sin lagi. Ini pakainya luas ya. Kenapa pakainya luas? Jadi kita narik dulu konsep luas ya. Kalau nyari luas segitiga tuh gimana sih? Setengah alas kali tinggi. Kalau dianya, nah itu ada yang kurang itu. Bukan setengah alas kali tinggi aja. Karena itu kalau segitiganya siku-siku. Jadi kalau saya punya segitiga sembarang, misal saya punya segitiga sembarang, saya punya segitiganya di sembarangan gitu segitiganya. Ini agak menyon gitu ya. Ini misal adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah panjangnya A kecil, ini panjangnya adalah C kecil, ini panjangnya B kecil. Nah, kalau dia diketahuinya sudutnya di sini, maka yang namanya luas sama dengan apa? Setengah AC sin theta rumusnya. Jadi harus mencari yang sudutnya diketahui. Di antara ABC itu ada sudut yang diketahui yang mana? Yang theta, berarti setengah AC sin theta, itu rumusnya. Jadi ini cara mencari luas segitiga secara umum. Luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya gitu. Nah, sekarang saya pengen nanya, kalau saya punya kayak gini luasnya apa nih? Luasnya apa nih? Alas kali tinggi. Nah, ini sebenarnya luas itu setengah kali alas kali tinggi kali sin sudut yang mengapit. Ingat konsepnya gitu. Sin sudut yang mengapitnya. A, T sudut yang ngapitnya berapa? 90. Sin 90 berapa? 1. 1. Makanya luas itu setengah alas kali tinggi. Oh. Iya, tapi nggak bakal dikasih tahu waktu dulu. Nanti pada Emang. bingung apa itu sin ya. Iya nggak? Zaman SD kalau dikasih tahu sin kabur nih. Apa itu sin? Kabur nanti nggak mau sekolah nih. Ya, gara-gara ada sin 90-nya. Setuju ya? Setuju ya? Nah, sebenarnya kalau saya pengen nyari kayak nomor jangan 21 dulu deh, kayak soal ini nih. Soal nomor berapa sih tadi yang ini nih, nomor 19. Nomor 19 itu pertanyaannya apa coba? Luas daerah jajaran genjang kan? Gini kan? Iya kan? Luas daerah jajaran genjang pada soal nomor 18. Nah, jadi kalau ditanya luas jajaran genjang, ini kan identik antara sini sama sini kan? Berarti gimana luasnya? Luasnya adalah setengah kali, setengah kali, 2 kali segitiga kan? Ya nggak? Segitiga apa? Segitiga ini. Yang diketahui sudutnya berapa? 120. Berarti 5 kali 10 kali setengah dikali 5 kali 10 dikali sin 120. Gitu. Cuman dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena dia identik antara yang ini sama yang ini. Ya, jadi nanti 2 sama setengahnya hilang, jadinya adalah 50 dikali sin 120 berapa? Ayo. Setengah kan? 3 ya. Jadinya adalah 25 akar 3. Jadi jawabannya E gitu. Jadi kalau nyari luas itu sebenarnya setengah AB sin theta gitu saya nyebutnya. Jadi bukan Bapak. Yuk. Yang Kenapa? 2x-nya itu dari 2 segitiga Bukan 2x, kan? Iya betul. 2 kalinya ya, maksudnya 2x itu 2 kalinya. Oh, 2 kalinya. Maksudnya bukan iya, 2 kali itu. 2x T maksudnya 2 kali gitu. Oh iya, Pak. Maksudnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena segitiganya ada 2 nih. Jajaran genjang itu kan. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 21. Gimana nomor 21? Diketahui ABC dengan AB sama dengan 4. AC sama dengan 3. BAC 60. Tapi AC-nya dia
AD itu adalah garis bagi. Ini sama. Pertanyaannya nyari AD. Gimana caranya nyari AD? Nah, ini enaknya pakai apa coba? Pakai segitiga. Luas segitiga. Iya. Jadi kalau saya tulis ini tuh luas apa ya nih? 2 kali juga nggak sih, Pak? Enggak juga, enggak 2 kali karena bentuknya beda. Ini sama ini beda sama. Oh, jadi harus yang sama gitu kan? Karena tadi itu Oh, kenapa 2 kali? Karena dia sama, identik. Kan kayak gitu, kayak belanja di Indomaret kan. Kayak belanja Ya. di minimarket kan. Kalau beli Indomie 5 kan enggak di barcode-nya enggak dibaca 5 kali. Kali 5 aja. Karena sama beli Indomie. Coba kalau belinya oh iya. minyak goreng kan beda. Nah, gitulah kurang lebih ya. Nah, ini juga sama. Dia harus identik. Ini identik nggak ini sama ini? Tidak. Nah, jadi nggak bisa 2 kali. Nggak Tidak. bisa. Jadi harus dihitung 1 per 1. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi kalau saya tulis gini nih. Kalau saya tanya luas ABC sama dengan apa nih? Boleh nggak saya pecah jadinya luas ABD ditambah luas ADC. Boleh nggak gitu? Ada yang bingung? ABD. Luas ABC sama dengan luas ABD ditambah luas ADC. Jadinya nggak bisa 2 kali. Nggak bisa 2 kali. Jadi ditambahin manual aja gitu. Boleh? Iya. Boleh. Nah, kalau luas ABC rumusnya apa luas ABC? Luas ABC latin sudutnya berapa? Setengah kali 4 kali 3 dikali 4 kali 3 kali sin 60. Sampai sini paham? Oh iya. Kalau ABD setengah ABD 4 setengah kali X 4 kali X kali berapa? kali sin 30. 30. Kalau ADC Tambah nggak pakai A ADC setengah kali 3 kali kali 3 X sin 30. setuju nggak? Iya benar. Nah, ini setengahnya boleh nggak dibagi setengah semua? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh ya. 4 kali 3 berapa? Coret-coret. Dikali setengah akan 12. 3 sama dengan 4X dikali 4X setengah ditambah 3X dikali X. boleh nggak semuanya dibagi setengah? Boleh. Boleh. Jadi 12 akar Boleh. 12 akar 3. sama dengan 4X tambah 3X. berarti X-nya Iya berapa? ya. 4X tambah 3X. X sama dengan 3. 12 per 7. Yang mana nih? Yang C. Yang mana? Loh, kok A sama C sama ya? Sama. Oh iya sama. A sama C. A sama C. Ya, ini pakai konsep luas ya. Sama kayak mau ngehitung luas segi 6 juga gitu. Luas segi N, bang. Prinsipnya gini. Jadi nggak cuma luas segitiga bisa pakai gitu. Misal ini nih, kebetulan ada segi apa nih? Nah, ini segi apa nih? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 6. Gimana caranya luas segi 6? Dipecah-pecah gitu. Dipotong jadi trapesium 2. Kok jadi trapesium? Segitiga gitu. Jadi segitiga kan ya? Oh. Kalau saya tarik ke sini, saya tarik ke sini, jadi segitiga kan? Iya. Nah, jadi segitiganya ada berapa? 6. 6. Satu putaran 360. Kalau dibagi 6 jadi berapa ini? 60, 60, 60, 60, 60 gitu kan? Identik nggak? Ya. Identik. Boleh nggak 6 kalinya gitu? Iya, Boleh. Boleh ya, kayak beli apa gitu 6, langsung 6 kali gitu kan? Jadi kita ngecek bagian itunya aja ya, 6 kalinya. Ya. Berarti kita pengen nyari salah satu nih, misal salah satu yang ini. Berarti kalau ditanya luas sama dengan apa nih? Luas sama dengan 6 kali 6 kali setengah. Misal kali ini AC. A kali C. pasti sama kan? Oh iya Jadi kan benar. setengah kali A kuadrat ya, dikali sin 60. 60. Sama dengan berapa nih? 6 kali 3A setengah. kuadrat. 3A kuadrat
dikali setengah akar. 60 setengah akar 3. Jadinya 3 akar 3 per 2 dikali A kuadrat. Ini rumus luas segi 6. Bapak, Oh. Pak, Ayo. yang tadi kan rumusnya itu setengah alas kali tinggi sin theta. Apa yang ini setengah A kuadrat? Karena sisinya sama. Kan ini A, ini A. Oh iya. Setengah A Yang kuadrat. bagian bawahnya Nah, juga sama. iya, kan semua kan beraturan saya sebut. Kalau beraturan ini pasti sama nih. Tapi kan ambil sampelnya cuma 1 aja dikali 6 gitu kan? Sisi luarnya juga sama, Pak. Ya, kebetulan Yang ini sama. itunya Pak, yang Nih. depan Oh, iya, ini. Ya, 60-nya. karena ini pasti 60, ini pasti 60. Jadi pasti sama dengan. Sip? Sip. Sip ya. Setengah AB sin theta ini ingat jangan setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alas kali tinggi kali sin 90. Kali sin. Jadi biar ingat tuh oh sinnya itu ada. Oh, ada ternyata. Sin. Aman, aman, aman. Bapak, Oi. Bapak mau nanya, Iya. kalau misal ada segitiga, Hilang suaranya. Jaringan. Oh, ada suaranya. Ada. Ada. kalau misalkan ada segitiga, Nggak ada suaranya. Kalau misalkan ada segitiga, Yuk. satu sisi sama sisi yang lain itu beda. Jadi A sama B-nya itu ambil yang mana? Yang penting pengen nyari luas. Iya. Ya pokoknya yang diketahui sudutnya. Ini panjangnya misal 4, 6, 8. Diketahui ini adalah 45 derajat misal gitu. Tapi nggak tahu sih. Misal theta lah gitu. Saya nggak tahu juga sih ini nggak boleh seenaknya sih. Atau begini nih. Luasnya berapa? Kamu harus tahu cos-nya dulu kan di sini harus tahu sin-nya dulu di sini. Iya. Iya nggak? Jadi misal di sini ada cos-nya atau ini enaknya disikat aja nih. Nah, gitu. Ini luasnya berapa? Setengah kali 4 kali 6. Ya, jadi sin setengah kali 4 kali 6 kali sin 45. Jadi sesuaikan dengan data sudut yang diketahuinya. Gitu. Berarti jadi, ambil sisi-sisi yang B, mengapit sudut itu. Yoi, gitu. Ini biasanya suka muncul di TPS biasanya. Luas-luas gitu. Suka munculnya di TPS. Sip. Ini aturan sih kos paham, ya. Pak. Bisa ya? Jadi aturan Paham. kos. Oke. Lanjut nggak? Lanjut. Oke, selanjutnya adalah luas sudah ya. Sin udah, kos identitas udah, luas udah. Nah, sekarang saya mau ke rumus penjumlahan. Atau dulu, jangan rumus penjumlahan dulu kali ya. Apa ya? Ya udah deh, rumus penjumlahan.
Dulu bentar. Tadi sampai mana? Sampai halo, halo? Mau rumus pertambahan katanya. Oh iya, sampai sana ya. Iya, Pak. Jadi nanti ada berapa rumus ya? Ada 4 rumus kalau nggak salah, 4 kelompok ya. Jadi ini ada namanya rumus penjumlahannya sudut namanya. Penjumlahan dan pengurangan sudut. Trigonometri. Yuk. Belum muncul ya ininya apa gambar? Oh iya, belum muncul ya. Iya, Wait. gambar. Oke, kita akan bahas rumus penjumlahan dan rumus pengurangan sudut trigonometri. Konsepnya konsep luas ya. Masih ingat tadi luas ya? Jangan lupa ya yang luas tadi ya. Set gitu. Misal saya punya segitiga, katakanlah saya punya segitiga A, B, C kayak tadi. Ya. A, B, C. Terus saya punya sebuah sisi atau saya punya sebuah ini kayak tadi, katakanlah ini adalah T, ini adalah C, ini adalah apa tadi? B, yang ini namanya A ya. Nah, jadi saya pengen buktiin rumus penjumlahan sudut. Jadi kalau saya punya di sini adalah sudut alfa, di sini adalah sudut beta, maka yang segini namanya sudut alfa tambah beta. Jadi saya pakainya konsep luas kayak yang tadi. Jadi kita ketahui bahwasannya kalau saya punya luas ABC itu sama dengan apa tadi? Luas, ini saya namain apa ya? Misal D lah gitu. Luas ABD ditambah luas ACD gitu ya. Setuju ya? Nah kalau luas ABC tadi gimana? Karena sudutnya diketahui alfa plus beta, ini namanya alfa plus beta ya. Berarti boleh nggak saya tulis kayak gini? Setengah dikali B dikali C dikali sin alfa plus beta. Alfa boleh plus gitu? beta. Atau saya tulis BC lah gitu ya. Setengah BC dikali sin alfa plus beta. Boleh gitu? Boleh ya? Boleh. Nah, kalau luas ABD berapa luas ABD? Karena diketahuinya alfa di sini berarti CT ya pakainya ya. Ya enggak? Ya enggak? Tadi Ya. siapa ya? CT kan? Berarti jadinya adalah Iya. setengah CT CT sin alfa. Kalau luas ACD karena diketahuinya Setengah beta berarti Setengah BT ya. BT. Setengah sin beta. BT sin Sin beta. beta ya. Setengahnya boleh hilang ya. Boleh Boleh. hilang ya. Jadinya nanti adalah apa nih? BC sin alfa beta. alfa plus beta ini sama dengan CT CT gitu. sin alfa. Sin alfa ditambah BT sin beta. sin beta. Nah, kalau semuanya saya bagi BC boleh ya? Semuanya saya bagi BC biar hilang sih ini intinya. Semuanya saya coba bagi BC. Apa yang terjadi? Jadinya sin alfa tambah beta gitu ya. Sama dengan? Iya. T per B. Nah, jadinya dibagi BC kan, jadi C-nya hilang ya. Jadinya T per B. Bingung nggak jadi T per B? Bingung. Oke, saya tulis ya kalau bingung. Saya tulis jadinya CT sin alfa per BC. Kan dibagi BC. Kalau ini dibagi BC hilang. Kalau ini dibagi BC, C-nya aja yang hilang gitu. Ditambah apa? BT sin beta dibagi BC gitu. Nanti yang hilang bagian yang ini apa nih? Bagian C-nya hilang. Kalau bagian ini yang hilang apa? Gitu ya. Jadi nanti saya punya yang namanya apa? Sin alfa ditambah beta itu sama dengan apa? Sin alfa plus beta sama dengan T per B gitu ya. Sin alfa ditambah
T per T C, per C sin beta. sin beta. Nah, kalau kita lihat yang namanya T per C itu sama dengan apa? Sami cos. Ya, betul. Cos apa? Cos Cos alpha alpha. Cos ya, sama alpha. dengan T per C. Kalau saya punya T per B namanya apa? Cos ya. Cos Sami apa? cos Demi beta. Cos beta. beta. Jadi T per B. Berarti per boleh nggak B. diganti cos beta? Boleh ya. Jadinya sin Boleh, alpha boleh. plus beta sama dengan sin alfanya saya taruh di depan ya. T per B-nya apa T per B deh? Cos Cos. beta ditambah T per C apa? Jadi rumus ini. Cos alpha. Cos alpha sin beta. Oh, jadi rumus ini. Nah, jadinya rumus penjumlahan sudut. Ini namanya rumus penjumlahan sudut trigonometri. Kalau rumus pengurangannya gimana? Ganti aja betanya jadi minus kan gitu. Kalau betanya diganti jadi minus jadinya apa? Sin alpha min beta ya. Alpha min beta. Kalau cos beta, kalau ini kan jadinya cos min beta ya. Gitu kan? Gitu kan harusnya ya. Nah, kalau cos min beta sama nggak kayak cos beta? Cos min beta itu sama kayak cos beta. Masih ingat nggak kemarin kuadran 4 dia nih? Ya, cos min beta sama dengan cos beta. Jadi ini boleh nggak saya tulis cos beta gitu? Boleh. Nah, nanti ditambah apa? Cos alpha dikali sin min beta. Kalau sin min beta jadi minus kan ya? Nah, makanya nanti minusnya saya taruh di sebelah sini. Jadi min sin beta. Gitu. Nah, ini adalah rumus pengurangan. Jadi makanya kalau sin alpha plus beta, jadinya sin cos ditambah cosin. Ya. Kalau sin alpha min beta, jadinya sin cos min cosin. Jadi ikutan minus. Yang tadi gimana Pak? Yang kuadran 4 itu? Kuadran 4? Maksudnya? Maksudnya oke. Jadi kalau saya punya, masih ingat kalau saya punya cos 360 min X gitu, ini kuadran berapa? Kuadran 4. Oke. Boleh nggak saya tulis 0 min X? Boleh. Kan 360 sama kayak 0. Boleh nggak saya tulis cos min X? Boleh. Nah, Boleh. ini sifatnya sifat kuadran 4, jadinya cos X dia. Oh. Jadi kalau saya punya sin 360 min X, dia kuadran 4 kan? Boleh nggak jadi 0 min X? Boleh kan? 360 sama kayak 0. Jadi sin min X boleh? Tapi jadi min sin X. Dia. Oh iya. Paham ya? Iya. Jadi tadi kan si betanya saya ganti min beta. Jadi kalau diganti min beta, kalau cos mau nggak ngaruh ya, tetap positif. Berarti 0 min tapi beta kalau, ya itu maksudnya. Betul, jadi 0 min beta maksudnya dia kuadran 4. Nah kalau sinnya jadinya minnya keluar ke sini, jadinya adalah ada min. Cuma untuk kuadran 4 ya Pak? Hah? Cuma untuk kuadran 4? Iya, seakan-akan kayak kuadran 4. Iya, betul. Itu kan seakan-akan kayak kuadran 4 jadinya. Oke? Oke. Nah, gunanya dulu. Jadi ini kita baru sinnya. Nah, gunanya untuk apa? Nah, contohnya kita lihat dulu ya. Contohnya di soal nomor apa nih? Coba kita cek dulu. Mudah sekali ini. Oke, kita lihat soal nomor 1 nih. Jika alfa lancip dan B tumpul, gitu ya, alfa lancip dan B tumpul, ada ngaruh nggak ya? Ngaruh. Ngaruhnya apa? Lancip lebih dari 90. Alfa sama dengan lancip. Salah. Balik. Kalau lancip itu berarti dia rentangnya antara 0 dan 90. Berarti ini tuh dia terletak pada kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1. Jadi kalau ada lancip-lancip itu maksudnya kuadran 1 dia. Nah, kalau misalnya beta tumpul artinya apa ini? Apakah sebuah kuadran 2? Ya, jadi tumpul itu dia kuadran 2 deh. Kuadran 2. Jadi ini alfa kuadran 1, beta kuadran 2. Oke. Nah, sekarang kalau diketahui katanya tangan alfa sama dengan berapa nih?
sama 12 per dengan 5. 12 per 5. Kira-kira kalau tangan alfanya tahu, bisa tahu sin cos nggak? Bisa. Nah, gimana caranya? Segitiga. Gambar Bikin segitiga. siku ya. Siku. Di sini misal alfa, berarti di sini adalah 12 ya. Di sini adalah 5 ya. 5. Bisa ya. Nah, di sini pasti 13. Berarti kalau saya tanya sin alfa berapa dong? 12 per 13. 12 per 13. Kalau cos alfa 5 per 5 per 13. Gitu ya. 13. Terus apalagi katanya tan beta. Nah, kalau saya punya tan beta, ini sama dengan berapa? Minus 3 per 4. Nah, saya ambilnya adalah 3 per 4-nya aja. Jadi kalau mau kamu gambar di segitiga, kamu ambil bagian yang positifnya aja. Jadi ini bisa saya gambar 3 per 4. Nah, ini adalah siku-siku, ini adalah beta, 3 per 4, 3 per 4. Berarti di sini berapa? 5. Ingat-ingat, B itu tumpul, kuadran 2, makanya tangannya itu negatif. Berarti kalau saya pengen nanya sinnya berapa dong? Positif atau negatif? 3 per 5, positif. Kan kuadran 2 positif. Iya. Nah, kalau ditanya Iya. cosnya gimana dong? Min. 4 per 5. 5. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapakah nilai sin alfa plus beta ya. Gimana caranya? Sin alfa plus beta itu apa rumusnya? Jadi kalau ditanya kan sin alfa plus beta, sin alfa plus beta itu rumusnya apa tadi? Sin cos cosin nih. Jadi ingatnya itunya ya. Ingatnya apa nih? Ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi rumusnya apa nih? Sin cos cosin. Sin cos cosin. Sin cos cosin. Bapak jaringan apa? Bapak ngeghosting. Ghosting. Ini apa agak beda Baterai. Kenapa? Enggak, ini saya pakai hotspotnya pakai HP yang beda jadi Oh, iya, Pak. agak begitu. Jadi sampai sini ya. Sin alfa plus beta jadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa Cos alfa sin beta. beta. Ya, pakai gini kan. Berarti jadinya apa nih? Sin alfanya berapa? Alfa itu 12 per 13. Cos betanya Min minus 4 per 5 ditambah cos alfa 5 per 13. Sin beta 35. 3 Oke. per 5. Jadi kalau saya kali jadinya negatif 48 per 65 ditambah 15 per 65. Jadi kalau dijumlah berapa nih? Minus 33 per 65. 5. Iya. Gimana? Oke, udah? Lanjut? Mau dilanjut atau ini dulu, berhenti dulu? Ini ada berapa orang nih? Silvi, Hilwa, Audi, Cece. Siapa yang keluar? Alif nggak ada. Oh iya, Alif nggak ada. Alif kata adanya ketiduran, Pak. Oke. Udah. Apakah kita sudahi dulu? Mau disudahi dulu aja?
Kayaknya iya Boleh, sih. Pak. Iya, Oke deh. boleh. Ini Ada udah pada beberapa tepar, lagi. Pak. Nanti Boleh, kita lanjut ya. Pak. Jadi sampai rumus penjumlahan trigono. Baru sin, Oke. belum kos sama tangan. Nanti kita lanjutin. Atau mau Pak. mau nambah hari apa nih kira-kira? Hari Kalian apa, kalau guys? Kamis sore di ini ya, di Flores ya? Iya. Iya, di Forest. Atau mau belajar di Flores? Maksudnya Boleh. online gitu. Kamunya di Flores. Online. Oh, Kelas. Oh. Hari Kamis kita Kamu ada dari jam agenda? 1 sampai setengah 3 ada Oh, KTW. ada salah. KTW. Terus sorenya ada tambahan sama bohet. Oh, terserah. oh iya. Ya Oh sudah, iya, terserah. boleh. Apa mau Kamis malam mau? Boleh sih. Boleh. Boleh. Kalau aku boleh sih. Mau. Pun boleh. Ya udah, Main game. ya nanti besok nanti kita ini lagi ya. Cincau Oke. lagi. Ini saya ke Alif nanti dikabarin. Oke, saya Oke. sudahi saja dulu ya. Sepertinya sudah pada tepar. Nah, nanti Iya, kita ini akan lanjutkan. Kenapa? Dari Iya, Pak, pagi, udah pada Pak. tepar. Iya. Ya, jadi biar istirahat juga. Nanti besok juga akan masuk. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.